Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan, wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN masih menunggu kepastian kondisi keuangan Indonesia. Menurut Purubaya, kebijakan terkait gaji PNS diperlukan sama dengan kebijakan negara lainnya sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Ia menyebut pemerintah masih perlu mencermati perkembangan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Purubaya mengatakan pemerintah membutuhkan setidaknya 1 kuartal ke depan untuk memastikan arah pergerakan ekonomi dan tren pendapatan negara dibandingkan periode sebelumnya. Hal itu disampaikan Menkyu dalam media gathering di Kemenkyu, Rabu 31 Desember 2025. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang saya udah bisa lihat arah kemana tuh ini income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Habis itu mungkin triwulan kedua kesana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah. Purubaya menambahkan, setelah gambaran tersebut lebih jelas, barulah pemerintah bisa masuk ke tahap pembahasan lanjutan. Tahap berikutnya itu mencakup berbagai kebijakan yang berpotensi berdampak pada peningkatan belanja negara, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji ASN. Isu kenaikan gaji ASN sendiri menguat usai Menkyu menerima kunjungan Menteri Pan-RB Rini Widiantini di Kemenkyu pada Senin 29 Desember 2025 lalu. Pertemuan itu memicu spekulasi adanya sinyal kenaikan gaji ASN 2026. Rini menyampaikan, usulan kebijakan gaji ASN untuk tahun 2026 turut dibahas dalam agenda pertemuan bersama Purubaya. Meski demikian, ia belum merinci skema maupun besaran usulan penyesuaian gaji. Opsi kenaikan gaji pokok maupun tunjangan ASN juga belum dibuka ke publik. Sementara terkait perekonomian nasional, Purubaya optimis mampu tembus ke angka 6%. Ia bahkan mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu sulit untuk dicapai. Menkyu mengakui perekonomian mengalami keterlambatan yang cukup signifikan sepanjang 9 bulan pertama 2025. Meski demikian, Purubaya menilai perkembangan kebijakan fiskal dan moneter dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi bekal penting untuk menghadapi anggaran 2026. Menurutnya, pengaturan sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter telah membantu proses pemulihan ekonomi berjalan lebih baik. 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai. Oke, cukup. 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang 26% itu upaya apa yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama ya fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan tuh. Terus kami sinkronin kebijakan moneter lebih baik dengan moneter ya, bukan saya intervensi ya. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Purubaya juga menyinggung perkembangan penempatan saldo anggaran lebih ke perbankan yang selama ini umumnya disimpan di Bank Indonesia. Ia mengakui realisasi penempatan SAL tersebut tak secepat proyeksi awal yang ia targetkan. Menurut Menkyu, kondisi itu dipicu oleh ketidakselarasan kebijakan fiskal dan moneter pada periode sebelumnya.